Semoga konten hari ini dapat membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menjadi keresahan selama ini ya. Nah, semoga teman-teman di luar sana bisa lolos P3K tahun 2021 Pak ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sekarang ini saya sedang bersama dengan kawan saya, yaitu operator dapodik sekolah di Kabupaten Ngawi ya. Di sini kita akan langsung tanya-tanya terhadap beliau berdasarkan keilmuan yang beliau geluti dalam bidang operator dapodik sekolah kegiatan sehari-hari, yaitu terkait dengan salah satu hal yang sangat penting momen saat ini, yaitu menjelang seleksi P3K tahun 2021. Salah satu persyaratannya adalah verbal ijazah S1 atau D4 yang ada di info GTK. Nah, perkenalkan, beliau adalah Bapak Rinto Prayetno, bertugas di salah satu sekolah di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini menurut Bapak itu verbal ijazah itu apakah memang menjadi suatu keharusan bagi seluruh rekan-rekan guru honorer, Pak? Ya begini, untuk verbal ijazah, terutama bagi Bapak Ibu guru atau BTT yang masuk data di dapodik, itu saya sarankan melakukan verbal ijazah. Karena apa? Itu tujuannya pemerintah untuk perekrutan, kedepannya perekrutan P3K maupun CPNS, tapi diutamakan yang P3K. Nah, itu nanti kalau tidak di verbal itu sayang sekali. Nanti kalau data kita sudah sudah capek-capek kita mengabdi, sudah lama mengabdi, kalau itu peluang tidak dimanfaatkan, meskipun ya seperti CPNS lah istilahnya, kita tetap melalui tes, tapi istilahnya ini kan untuk verbal ijazah ini kan bisa disamakan waktu tes CPNS itu sama dengan verbal data, berkas, pengiriman berkas dan di verbal. Nah, ini karena macam seleksi administrasi gitu, ya betul, seleksi administrasi, tapi ini dikhususkan untuk bagi guru-guru atau pegawai PTT juga ini, karena P3K ini tidak hanya guru, nanti harus melalui data-data. Oh iya. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan tanya jawab ya dengan orang yang sudah berpengalaman. Tentunya sampai saat ini untuk batas waktunya ini kan maksimal sampai tanggal 31 Desember 2020 ya. Dikarenakan itu nanti untuk mulai Januari 2021 itu sudah mulai untuk penataan formasi ya. Saat ini di Kabupaten Ngawi juga itu juga sudah menyusun yang namanya formasi-formasi yang akan diusulkan kayaknya Pak ya. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan untuk tanya jawab, nah di sini perlu saya ingatkan bagi teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya sehingga nanti jika ada upload video terbaru dari saya terkait informasi yang sangat bermanfaat seperti ini, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di ponsel masing-masing ya. Jangan lupa kalian tuliskan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan, dan juga dibagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya gini Pak, itu dari teman-teman itu kan pada saat sudah berhasil verbal ijazah, pada saat cek status yang ada di info GTK, status verbalnya itu ada yang sudah selesai dan ada yang menunggu persetujuan dari operator pusat. Kira-kira maknanya kalau misalkan sudah selesai itu kan sudah aman ya? Yeah. Kalau yang masih menunggu verifikasi dari operator pusat, itu maknanya gimana menurut Bapak ini? Begini, seperti sudah, kalau yang sudah berhasil calon guru sudah ada. Nah, untuk yang belum terverifikasi ya istilahnya ya, Ya. atau mungkin ada perbaikan menunggu validasi dari pusat. Nah, itu ada kemungkinan, yang saya tahu ada kemungkinan itu ijazahnya kampusnya itu belum masuk di daftar dikti. Oh iya. Daftar dikti itu. Jadi kita harus aktif mengurus itu.
apakah kampus kita itu masuk registrasi DJP atau belum. Kalau memang sudah belum, kita yang harus aktif ke kampusnya. Barangkali induk kita, ijazah kita itu belum dimasukkan, belum diinput sama kampusnya. Iya, kemudian pada saat verval selesai, itu kalau masalah verval metode API dan upload kan sudah sangat jelas ya, teman-teman sudah tahu. Kalau verval upload itu karena data kalian nggak ditemukan di Benedikti, makanya harus upload dokumen scan PDF ijazah ukuran di bawah 1 MB ya. Kalau yang API itu cuma data itu ditemukan di Benedikti, otomatis sudah sinkron. Kemudian berikutnya pada saat status verval sudah selesai, akan tetapi ada kadang tahun lulus salah, kemudian nama itu salah, atau mungkin tahun lulus ternyata dinyatakan belum lulus. Nah, tahun masuk tahun 1978. Nah, itu kira-kira kesalahannya di mana, Pak? Nah, kita perlu cross check itu. Kita harus cari tahu, terutama yang data di Dapodik dulu, karena sumber data itu semuanya dari Dapodik. Kita bicara sama operator dulu, kita cek dulu data yang diinput sama operator. Itu sebetulnya kita juga bisa ngecek sendiri data yang diinput operator itu sudah betul atau belum, itu melalui info BTK yang di data individu. Iya, data individu PTK itu, login PTK menggunakan email kita sendiri yang sudah diverval oleh operator sekolahnya. Nah, itu kalau memang di situ ada kesalahan, ya kita perbaikannya melalui operator Dapodik. Barangkali melalui operator Dapodik itu tidak bisa mengharuskan ke operator di atasnya, atau di operator tingkat di atasnya di dinas. Ya kita harus aktif mengurus ke dinas. Berarti kalau misalkan verval ijazah sudah selesai, semua data misalkan di Benedikti sudah selesai misalkan ya, akan tapi di cek status hasil verval itu ada nama kosong, data-data ada yang salah, tidak benar, itu berarti intinya bisa diedit lewat Dapodik gitu Pak ya? Iya, bisa. Oh gitu ya. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya ya kemarin pada kolom komentar, yaitu semua sudah selesai, namun riwayat mengajar itu kok kosong. Nah itu gimana Pak? Riwayat mengajar kosong. Nah mungkin itu di Dapodiknya itu tidak diberi jam. Oh. Iya, tidak diberikan jam kelas, tidak mengajar. Nah dengan itu kan kita kalau cek itu riwayat mengajarnya kan kosong, berarti kita sama operator itu tidak diberikan jam mengajar. Berikutnya dengan yang ada pada hasil terakhir divalidasi, itu di data individu ada, kalau misalkan verval ijazah itu kan dimulai sekitar pertengahan bulan lalu, kemudian untuk data itu kan belum sinkron, otomatis di bawahnya status hasil verval itu ada tulisan data belum diupdate di Dapodik. Itu apakah nanti akan ada update Dapodik untuk menyamakan itu semua Pak? Iya, kalau ada konfirmasinya itu data belum diupdate di Dapodik, berarti operator lagi, ini baliknya ke operator lagi, operatornya harus sinkron lagi. Kita dicek dulu datanya, kita cek sendiri juga bisa. Kalau memang masih ada kesalahan itu disuruh betulkan dulu. Nah baru nanti disinkron. Dengan disinkron berarti data kita terupdate dengan data yang sudah benar, yang baru. Iya. Apakah untuk sinkron Dapodik itu bisa setiap saat atau mungkin ada periode-periode tertentu? Untuk Dapodiknya tidak ada batasan. Verval ijazahnya ini kan barangkali ditentukan waktunya. Iya. Nah, ditentukan waktunya meskipun sampai sekarang saat ini kan ternyata masih banyak katanya itu teman-teman yang belum berhasil memverval ijazahnya itu. Jadi ya kalau untuk update data Dapodiknya sewaktu-waktu bisa. Oh gitu ya. Namun pada saat sebaiknya itu ya, kalau seperti operator di sekolah kami, pada saat input data-data individu masing-masing pegawai atau guru, itu masing-masing guru itu baiknya dipanggil satu persatu gitu ya.
untuk memeriksa data yang di-entry di Dapodik bersama membawa bukti otentiknya, misalkan membawa ijazah, membawa surat-surat apa yang diperlukan, NIK dan lain sebagainya. Ya, bukti pendukung yang barangkali itu ada kesalahan ya pendukungnya, misalkan NIK. NIK itu juga sangat penting karena NIK itu semua kan data itu verbal seperti waktu CPNS itu kan ada apa verbal berkas itu kan tetap sinkron sama data kependudukan juga, termasuk ijazah kan semua nama juga harus sinkron dengan data yang ada di apa itu dinas kependudukan juga. Jadi misalkan ada kesalahan nama tidak sama, nama di apa itu dinas kependudukan tidak sama dengan nama kita yang ada di ijazah, itu juga bisa bermasalah. Barangkali ada yang salah input NIK atau ada perubahan NIK mungkin karena pindah tempat kan ada ya NIK dulu itu. Kalau sekarang itu pindah tempat kemanapun NIK-nya tetap sama. Kalau dulu ada perubahan, kalau sekarang tetap sama terus karena data sudah online seluruh Indonesia. Ya, jadi harus sinkron ya teman-teman antara data di ijazah, kemudian data di ijazah yang di input oleh kampus di PDDikti, kemudian data yang di input di data individu Dapodik, dan data pada dinas kependudukan dan catatan sipil terkait dengan data NIK dan lain sebagainya. Itu berarti gitu ya? Iya. Kemudian kalau misalkan kenyataan seperti itu, kira-kira apakah setelah verbal itu nanti kemungkinan kan itu nanti untuk digunakan untuk mengakomodir seleksi P3K tahun 2021. Apakah kira-kira kemungkinan nanti 2021 teman-teman itu bisa langsung cetak kartu mungkin untuk mengikuti seleksinya dari Info GTK Pak ya? Kalau sementara yang saya tahu informasinya itu ya, tapi semuanya juga tergantung dari daerahnya untuk mengusulkan jumlah kuota kebutuhan yang akan diikut. Tapi semua berpeluang sih untuk mengikuti P3K-nya asal sudah lolos apa verifikasinya, ijazahnya, kemudian ijazah kita. Nah itu sesuai nggak dengan apa itu apa namanya rencana dari pemerintah itu perekrutannya bidangnya apa. Kalau informasi yang saya tahu itu untuk P3K itu diutamakan itu kebutuhan guru, untuk memenuhi kebutuhan guru sampai 1 juta lebih itu. Iya. Nah sedangkan Ngawi sendiri mengusulkan kelihatannya banyak juga karena memang kebutuhan guru di Ngawi itu sangat banyak sekali. Banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai ditinggalkan sama guru-guru yang sudah pensiun. Nah ini 2021 banyak sekali termasuk kepala sekolah itu sudah pensiun, jadi sangat banyak sekali peluang bagi kita terutama yang guru. Ya, jadi mungkin dari Bapak ini sebagai operator Dapodik ada pesan-pesan untuk teman-teman supaya nanti untuk seleksinya itu bisa lancar gimana Pak? Pesan-pesan mereka. Ya, untuk seleksi tetap ya kita berusaha belajar lah karena seleksi itu tetap nanti melalui tes, tapi hanya 1 kali katanya nanti seperti tes CPNS cuma hanya 1 kali. Nah tapi yang paling penting untuk tesnya itu nanti kan urusan masing-masing, kita belajar sendiri-sendiri. Yang paling penting agar kita bisa mengikuti itu ya datanya dulu yang harus kita betulkan agar kita dapat terverifikasi data kita, kemudian kita dapat mendapatkan nomor nanti mungkin ya untuk mengikuti tes P3K-nya. Ya Bang, ingat ini sekarang sudah tanggal 26 ya? Tanggal 26. Nanti maksimal tanggal 31 ya? 31. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk verbal ijazah S1 atau D4, segera saja ditindaklanjuti. Jika ada tutorial kesulitan kalian, itu sudah saya sediakan pada playlist informasi kepegawaian pada channel calon guru. Nah, kemudian semoga konten hari ini dapat membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menjadi keresahan selama ini ya. Nah, semoga teman-teman di luar sana bisa lolos P3K tahun 2021 Pak ya. Ya. Ya, baiklah, ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Oke, baiklah.
Terima kasih sobat-sobat semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.